Indonesia itu pendidikannya buruk. Lalu dia bandingkan dengan apa yang terjadi di Jepang. Satu sejarah yang kita tahu bahwa Jepang memang ditumbuhkan kembali oleh Kaisar Hirohito setelah Kaisar itu menyadari bahwa seluruh infrastruktur industri di Jepang dihancurkan oleh sekutu dengan percobaan pertama. Bom atom itu diledakkan di dua kota, Nagasaki dan Hiroshima, hancur. Tetapi Hirohito bilang tadi betul, bila saya masih punya sejumlah guru 10, 20, 30 apalagi, saya bisa bangun negeri ini kembali itu. Jadi infrastruktur pendidikan dipelihara, dibangun pertama-tama oleh Kaisar Hirohito. Dia menghormati profesi guru. Itu yang kita ingat dari Kaisar Hirohito. Beberapa tahun lalu di depan istana Presiden di Jakarta, guru datang di situ untuk demo, minta nasibnya diperbaiki. Lalu seseorang, Kaisar Wakanda, tanya pada aparatnya tuh. Kaisar Hirohito bertanya pada Panglima Perang Jepang, ada berapa lagi guru yang tersedia? Kurang lebih 10.000. Oke, mari kita bangun Jepang kembali dengan 10.000 guru. Yang terjadi di depan istana ketika buruh berdemo, Kaisar Wakanda bertanya, masih ada berapa guru yang berdemo di depan istana? Kata ajudannya, masih ada 10.000 guru berdemo. Kalau begitu, mari kita kabur ke Kalimantan. Tidak pernah sekalipun Kaisar Wakanda menemui bahkan satu orang guru ketika guru berdemo di situ. Padahal tugas beliau diwajibkan oleh konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Hanya ada satu perintah yang wajib dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya sebutkan sekarang namanya, yang diperintahkan oleh konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Tidak ada tugas lain pada Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo nanti. Hanya itu tugas konstitusional Presiden, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kalau kita tanya sekarang, seberapa cerdas bangsa ini? IQ nasional kita tinggal 78 di Asia. Itu sedikit di atas simpanse IQ-nya. Saya serius terangkan itu. Apa yang terjadi pada kawan-kawan guru kita? 43% dari pemain pinjol adalah guru. Karena Presiden Jokowi tidak memilih mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi Profesor Parji ini kita debatkan itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap turunnya IQ nasional? Ketua BEM, Unipma, Satpol, Kepala Satpol Madiun. Ya presiden yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena konstitusi bilang tugas Ketua BEM adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas Komandan Satpol Madiun mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kita buka konstitusi, enggak begitu bunyinya. Yang ditugaskan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah presiden. Baca undang-undang dasar. Jadi kita mesti tagih itu pada presiden. Walaupun sampai sekarang kok dikit-dikit presiden, ya memang ini sistem presidensial. Jadi kita mau pastikan bahwa malam ini
kita harus jujur mengucapkan kritik sampai ke dasar. Itu intinya tuh. Saya balik pada soal tadi. Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa hukumannya? Mesti ada hukuman. Tapi beliau tahu dia akan dihukum oleh masyarakat. Karena itu dengan cara cerdas, dia ingat prinsip Bung Karno. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Yang dia lakukan adalah dia sodorkan 1 orang pemuda dan Indonesia jadi kacau. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti di situ ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Begitulah kita harus secara tega mengatakan bahwa yang saya ucapkan itu dibenarkan oleh pengadilan. Karena pengadilan mengatakan dalil Pak Rocky itu, dalil saudara Rocky Gerung adalah dalil akademis. Dalil untuk mengkritik kebijakan itu. Itu dasarnya saya anggap bahwa Unipma ini adalah universitas pencari masalah, bahkan mengundang saya itu nyari-nyari masalah. Tapi saya percaya bahwa masalah memang harus dihadirkan supaya ada sesuatu yang dipertengkarkan. Memang tugas universitas adalah membuat masalah, bukan menyelesaikan masalah. Tugas pemerintah menyelesaikan masalah, tugas universitas membuat masalah, modeling. Waktu Anda nulis skripsi, tesis, disertasi, bab pertama Anda adalah permasalahan. Apa masalah yang hendak Anda uraikan? Buat dulu masalahnya, gambarkan itu di bab 1 tuh. Jadi sebetulnya saya balik lagi pada tema kita, polemik ketidakpastian sistem pendidikan ini. Ketidakpastian, bukankah itu semacam gugatan pada istana oleh kalian di bawah provokasi Pak Tarji? Ini polemik ketidakpastian. Kita berpolemik karena ada masalah yang Anda ucapkan, Anda lakukan, yaitu menggugat sistem pendidikan kita. Sekarang coba kita lihat apa sebetulnya fondasi pendidikan kita yang tadi dipersoalkan oleh
Profesor Tarji. Apa yang bisa menjadi roadmap, penuntun paradigma supaya kita bisa tiba pada perintah konstitusi, yaitu bangsa ini sudah dicerdaskan, fakir miskin sudah dipelihara. Sekarang kita lihat perbandingannya. Di Prancis, filosofi pendidikannya adalah human solidarity. Solidaritas itu ditanamkan sejak umur dini seorang anak mulai bisa bicara. Kenapa human solidarity jadi dasar filosofi pendidikan Prancis? Karena ada peristiwa dramatis, tragis yang kita sebut sebagai revolusi Prancis. Egalité, fraternité, liberté. Warga negara harus hidup di dalam egalitarianisme, kesederajatan. Hidup di dalam liberté, kemerdekaan. Dan hidup dalam fraternité, persaudaraan. 3 prinsip itu dihasilkan melalui sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Juli, di sebuah pagi di alun-alun kota Paris, ketika Raja Louis XVI diarak menuju alun-alun, ditaruh di bawah pisau gilotin, dan dalam 2 menit seret kepalanya putus. Padahal sebelumnya raja ini mengatakan, mahkota saya itu dipasangkan oleh Tuhan, karena itu tidak mungkin dia copot dari kepala saya. Rakyat membuktikan bukan mahkotamu aja yang bisa copot dari kepalamu, kepalamu bisa putus dari badanmu. Itu hasil dari revolusi Prancis yang menganggap bahwa Louis XVI keterlaluan karena dia mengklaim l'état c'est moi, aku adalah negara. Jadi peristiwa pertama itu yang kita ingat sebagai jejak pertama kedaulatan rakyat diucapkan, itu berdarah-darah hanya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Kita ingat Prancis karena ada revolusi sosial di Prancis. Revolusi sosial artinya berubah rejimnya dari sistem kerajaan pergi pada sistem kedaulatan rakyat, berubah secara kualitatif. Itu filosofi dari sistem pendidikan Prancis. Karena itu sekarang tidak ada polemik di Prancis, semua orang terima prinsip itu. Bahkan prinsip itu diperluas menjadi prinsip penerimaan negara bahkan terhadap warga negara lain yang mencari suaka karena disolimi di negara lain. Dasarnya adalah kedaulatan rakyat. Kita bandingkan sistem pendidikan di Amerika. Di Amerika tidak menganut prinsip human solidarity, yang ada adalah liberalisme. Artinya setiap orang boleh bermimpi untuk mencapai cita-citanya asal dia mampu untuk berkompetisi. Itu intinya tuh. Karena Amerika tidak pernah mengalami revolusi sosial, yang ada revolusi kemerdekaan, membebaskan Amerika dari penjajahan Inggris. Prancis ada rakyatnya, rakyat Prancis. Amerika nggak ada rakyat. Semua rakyat Amerika, warga negara Amerika itu statusnya adalah pendatang, imigran. Siapa orang asli Amerika selain suku Indian yang kemudian tersisih? Warga negara Amerika sekarang adalah pendatang semua, imigran. Karena itu dimungkinkan setiap orang untuk mengklaim dia mampu untuk bersaing dan menjadi presiden. Walaupun Amerika hak pilih pada perempuan itu baru tahun 1920-an dikasih hak pilih. Tetapi akhirnya kita lihat bagaimana sistem yang liberal itu memungkinkan warga negara yang tadinya dianggap sebagai budak oleh masyarakat kulit putih bisa jadi presiden. Obama adalah contoh bagaimana kebebasan itu bisa menghasilkan mimpi yang dibawa oleh seorang kulit hitam, karena ada kebebasan di situ tuh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari
sudut sejarah, pembanding kita adalah Perancis dan Amerika. Sekarang kita tanya, paradigma apa yang dianut oleh bangsa ini? Ya, ada Pancasila, iya, tapi itu sesuatu yang diabstrakkan sebagai nilai yang ingin kita capai itu. Yang ditulis, diriset dengan bagus oleh Profesor Tarji. Satu-satunya ingatan historis kita tentang ideologi pendidikan kita, tentang paradigma pendidikan kita adalah warisan pikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarso sung tuludo, gitu. Ing madya mangun karso tuturi handayani. Tapi itu idealnya, yang hari ini berubah menjadi ing ngarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tuturi cawe-cawe. Faktanya begitu. Yang dipraktekkan oleh Raja Wakanda bukan lagi apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Itu yang menerangkan kenapa pendidikan kita drop terus. IQ kita tinggal 78, Vietnam 105, Singapura 115. Jadi kalau ada ide untuk menjadikan Indonesia emas di 2045, lalu dikatakan bahwa nanti akan ada bonus demografi di 2045, Anda semua akan jadi, pendapatan Anda akan naik 20 kali lipat di 2045, kata Raja Wakanda. Bagus nggak? Bagus memang. Tetapi yang disebut bonus demografi adalah perbandingan Anda hari ini dengan Anda di masa depan, bukan perbandingan Anda di masa depan dengan generasi seusia Anda di negara lain. Itu perbandingannya yang namanya bonus demografi. Jadi kalau pendapatan Anda, oke, kita anggap aja pendapatan Anda dari sekarang naik 10 kali lipat, Anda senang. Tetapi pendapatan Singapura karena IQ-nya lebih tinggi dari Anda naik 30 kali lipat, nggak ada gunanya pendapatan Anda. Secara statistik ya minus sebetulnya. Itu yang terjadi hari ini itu. Apalagi kita mesti berkompetisi dengan mereka yang di backup oleh sistem keuangan dunia yang mampu untuk minjem hanya dengan mengatakan saya bakal lulus. Financial institution kasih pinjaman. Anak Amerika itu tingkat 2 dia udah bisa minta pinjaman uang ke bank. Karena bagi orang Amerika, ketika Anda berumur 17 tahun, Anda tidak akan lagi dibiayai oleh orang tuamu, Anda cari duit sendiri. Dan dia bisa dapat beasiswa untuk sekolah, bahkan untuk membuka startup, usaha startup. Itu anak muda Amerika. Di backup oleh negara supaya dia mandiri. Anak muda Indonesia di backup oleh bapaknya supaya jadi wakil presiden. Jadi kita mau bikin perbandingan itu dalam upaya kita menemukan di mana sebetulnya kekacauan desain pendidikan kita. Karena tidak ada kompetisi di dalam berpikir. Apa akibatnya? Tidak ada keinginan untuk saling berdebat. Padahal pendidikan itu dimulai dengan mempersoalkan pikiran orang. Kalau Anda punya pikiran dan pikiran Anda tidak diganggu oleh pikiran yang lain, itu artinya Anda sedang berdoa. Doa nggak boleh diganggu. Pikiran harus diganggu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang mengganggu pikiran. Anda nulis skripsi, Anda nulis tesis, Anda nulis disertasi, dan hasil disertasimu itu hanya disimpan di perpustakaan, tidak pernah dibongkar secara metodologis. Itu artinya disertasimu itu berat karena tebal, bukan karena berisi. Demikian juga karya ilmiah yang lain. Jadi yang kita sebut sebagai desain pendidikan harus dimulai dengan prinsip bahwa pendidikan itu dasarnya adalah didaktika. Didaktika itu metodenya adalah dialektika. Dialektika itu intinya adalah pertengkaran argumen. Ini mimbar akademis. Artinya mimbar ini boleh dipakai oleh setiap sivitas akademika untuk mempertahankan dalil akademisnya.
Ini bukan mimbar guru besar atau mimbar rektor, mimbar dekan, mimbar semua orang yang punya dalil, bahkan mahasiswa tingkat 1 berhak memakai mimbar ini, mengucapkan pikirannya dan berbantah-bantahan. Nah, saya senang bahwa Unipma memulai tradisi untuk berbantah-bantahan. Saya diajak ke sini justru untuk berbantah-bantahan dengan saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita ukur dari sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dimulai dari prinsip adanya bantah-membantah argumen. Ilmu hanya bertumbuh kalau ada bantah-membantah tesis, ada upaya untuk saling membatalkan pikiran. Ini berimplikasi pada sistem politik. Membantah pikiran juga harus berlaku di dalam sistem demokrasi. Apa itu? Oposisi. Beroposisi itu sama dan sebangun dengan prinsip di universitas, yaitu saling menjegal pikiran supaya tumbuh pikiran baru. Tesis, antitesis, sintesis, kan itu yang kita sebut dialektika. Artinya ada yang beroposisi pada pikiran yang sedang didalilkan oleh seorang. Jadi kendati misalnya Unipma mengajukan dalil bahwa kampus merdeka artinya merdeka untuk berbantah-bantahan, bukan merdeka untuk manggut-manggut, apalagi manggut-manggut pada kekuasaan. Itu sebabnya kalau tidak ada paralelisasi antara kehidupan kemerdekaan berpikir di kampus dan kemerdekaan berpikir di dalam politik, maka bangsa ini IQ-nya akan tumbuh secara negatif. Tidak akan tumbuh karena tidak ada persaingan pikiran. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi di dunia sebetulnya. Di dunia ini, dunia artinya di lapangan ilmu pengetahuan, di semua universitas bermutu ada 3 cluster riset yang diperebutkan untuk dijadikan fondasi metodologi setiap kampus. Yang pertama adalah riset tentang asal usul kita sebagai manusia, riset tentang DNA, riset tentang human genome, untuk mengetahui Anda itu punya tradisi makan dari zaman nenek moyangmu, makan daging misalnya atau makan tumbuh-tumbuhan, itu akan mempengaruhi sistem psikologimu. Anda itu punya tradisi mandi di kali atau mandi di laut, itu akan mempengaruhi DNA metabolismemu. Proyek itu sebetulnya udah 90%, 98% selesai, tetapi masih di riset. Sehingga kita bisa tanya misalnya, Pak Tarji asal usulnya dari mana? Madiun, Ngawi. Oh iya, itu pengetahuan yang kita tahu karena diadministrasikan oleh negara. Tapi apakah kita tahu bahwa asal usul Pak Tarji misalnya, nenek moyang dia 40.000 tahun yang lalu datang dari semak-semak Afrika yang bermigrasi panjang, diuji oleh alam, dan akhirnya jadi profesor di Unipma. Atau dia datang dari gurun Gobi ketika Genghis Khan dan nenek moyangnya memutuskan untuk menyerbu Eropa dan turun ke arah selatan. Peta itu ada, Anda bisa tes sekarang DNA-nya dan Anda bisa kaget kalau wajahmu wajah dia yang hitam pekat ini misalnya, oh dia ada gen kenabian di situ, gen kehabiban. Tapi begitu diuji DNA, ternyata DNA-mu itu 60-70% ada dari gurun Gobi. Maka Anda palsu sebagai Habib secara DNA, walaupun ada katam semua dalil teologi. Jadi itu memungkinkan kita untuk mengerti bahwa percampuran kebudayaan, percampuran darah sudah terjadi sejak 40.000 tahun yang lalu minimal. Sehingga gak mungkin lagi ada yang mengklaim bahwa darah saya murni, darahmu tidak murni. Riset di bidang DNA masih berkembang untuk memungkinkan ditemukannya obat-obat yang lebih efektif, efisien. Kalau DNA-mu diketahui, ditrace ke belakang, oh pencernaanmu itu dari awal adalah pemakan tumbuh-tumbuhan.
Karena itu sistem peredaran darahmu itu mungkin lebih bagus untuk tidak diobati dengan vitamin yang ada basis protein misalnya itu, karena darahmu lebih banyak karbohidrat sehingga darahmu itu tidak bereaksi negatif terhadap protein. Riset itu dimungkinkan karena ada bantuan dunia untuk sama-sama mengerti dari mana sebetulnya asal usul manusia itu. Itu riset kedua, riset pertama. Riset kedua di bidang big data yang sekarang lagi heboh itu. Semua peneliti ingin tahu motif Anda berbelanja apa, motif Anda menekan tombol Gojek, tombol GoFood apa tuh. Setiap kali Anda upload dari handphone Anda, dibaca algoritmanya dan dipetakan sebagai big data. Termasuk kemungkinan big data itu dipakai untuk memata-matai Anda, untuk insurgensi. Kan ada persaingan keamanan dunia. Dua klaster ini, kalau saya tahu misalnya big data Anda, behavior Anda, dan saya tahu DNA Anda, asal usul kenapa Anda punya behavior itu, dengan mudah saya manipulasi konsumsimu. Kalau saya pahami big data di sini, oh ini kecenderungannya adalah makan daging tuh, maka saya buka outlet hotdog di sini. Hotdog ya, bukan hot yang lain. Jadi dengan mudah sebetulnya perkembangan ilmu pengetahuan membentuk kembali peradaban baru yang tadi disebut percepatan perubahan metodologi ilmu pengetahuan yang kita sebut disruption. Klaster yang ketiga adalah artificial intelligence, yang memungkinkan kita mengerti bahwa mungkin 5 tahun dari sekarang yang hadir ikut seminar kita hari ini, di tanggal ini, di Dies Natalis ke 49 tambah 5 ke 54 nanti, sebagian besar adalah robot. Itu mungkin terjadi karena ibu robotik itu teknologi informasi berkembang setiap 8 jam. Ada robot misalnya datang ke sini untuk mendengarkan apa itu Pancasila. Lalu Pak Tarji mesti menerangkan pada dia bahwa ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Robotnya angkat tangan, saya bukan manusia, tapi saya ingin mendengarkan versi manusia tentang keadilan. Bagi robot keadilan itu gampang, komputasi aja. Jadi kita mesti membayangkan bahwa 5-8 tahun ke depan akan ada jenis umat baru yang bukan manusia hidup bersama-sama kita. Anda datang ke Jepang, hampir semua hotel itu Anda reservasi, Anda diterima oleh robot. Pelayan Anda adalah robot yang di brief melalui proyek artificial intelligence. Jadi fakta-fakta itu mesti kita dalilkan hari ini supaya Udipma punya perencanaan pendidikan melayani kebutuhan penelitian ke depan. Rekayasa DNA, big data, artificial intelligence. Jadi saya gembira bahwa tadi diterangkan oleh universitas bahwa telah ada laboratorium yang lengkap di situ. Oke, kita gembira. Tetapi kalau cuma Unipma yang doyan cari-cari masalah, kampus lain akan tertidur. Jadi ucapkan sesuatu dari kampus ini bahwa ini kampus ingin menghasilkan pemikir-pemikir baru di bidang DNA dengan bantuan artificial intelligence untuk menemukan yang sampai sekarang masih tanda tanya apa yang akan disebut sebagai energi terbarukan dan sustainable. Sampai sekarang riset itu tertutup karena riset energi sekaligus bersifat riset keamanan, riset intelijen. Minggu yang lalu saya baca di majalah Foreign Affairs tulisan dari Luhut Binsar Panjaitan yang judulnya mengancam Amerika, kalau Anda tidak peduli dengan nikel Indonesia, maka industri otomotif berbasis listrik, EV itu, electronic vehicle-mu itu tidak akan berkembang. Anda bayangkan, frustrasi orang Indonesia, dia punya nikel tapi Amerika nggak mau beli. Elon Musk datang ke sini dengan menipu.
Apple datang ke sini juga dengan menipu. Marahlah pemerintah Indonesia sehingga Pak Luhut harus menulis artikel itu. Dan kita tahu Foreign Affairs itu adalah panduan pemerintah atau akademisi untuk melihat perkembangan peristiwa ekonomi politik dunia dari perspektif alternatif. Luhut Binsar Panjaitan menulis di situ. Bagus argumennya, tetapi di ujungnya dia bilang begini, silahkan, masalahmu kami udah ketahui. Kalau Anda tidak ingin menyelesaikan masalah ini bersama kami, maka kami akan tinggalkan Anda. Itu ancaman misalnya yang memberi spirit pada Cina. Jadi kita mesti baca itu, artikel itu sebagai umpan pada Amerika. Dan kalau dia nggak mau, maka ada alasan Indonesia untuk pergi pada Cina. Tapi pertanyaannya, Cina juga mengalami kesulitan dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kita dijepit oleh ketidakpastian. Apakah kita bisa tumbuh sebagai bangsa yang punya pikiran tajam di dalam melayani kebutuhan pembicaraan tentang energi alternatif? Saya teruskan lagi cerita ini sedikit. Pak Luhut menulis itu kira-kira 1 minggu yang lalu. 3 hari yang lalu saya baca artikel yang juga kalau Pak Luhut baca mungkin dia akan kaget, bahwa pemerintah Amerika mensponsori satu riset tentang energi terbarukan melalui perusahaan yang namanya Natron. APBN dikasih pada perusahaan itu tuh, di backup untuk menemukan energi alternatif yang sekarang sudah disebutkan, yaitu sodium ion. Artinya nikel itu udah tenggelam, nggak ada yang pakai. Tapi kita masih ngomong tentang hilirisasi nikel. Bayangkan misalnya kalau seorang profesor dari sini, ahli kimia, ahli teknik, pidatokan itu bahwa ada kontradiksi antara keinginan pemerintah untuk hilirisasi nikel dengan temuan-temuan energi baru yang mungkin udah diriset 30 tahun lalu baru sekarang dibocorkan. Sama seperti hidrogen, udah diriset lama sekarang dibocorkan. Jadi bayangkan fungsi universitas seharusnya memantau penelitian-penelitian yang sifatnya tersembunyi, yang memungkinkan UNIPMA mengerti bahwa Indonesia akan ditipu oleh industri-industri besar karena gagal untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Itu dasarnya kan. Berapa banyak sponsor negara untuk pelatihan periset? Minim sekali, padahal APBN kita setara dengan APBN Vietnam mewajibkan 20-25% dana itu tiba ke lembaga-lembaga studi. Nah itu perintahnya begitu. Tapi apa yang kita peroleh hari ini? Pembangunan infrastruktur mendahului pembangunan akal. Presiden Jokowi memperpanjang terus jalan tol sambil memperpendek jalan pikiran. Kayak itu dasarnya tuh. Jadi saya mau terangkan ini sebagai problem yang akan Anda hadapi nanti tuh. Anda dibujuk dengan slogan apa namanya, Indonesia akan maju kalau terapkan industri 4.0, sementara presidennya otaknya 0.4 dari segi perintah konstitusi. Jadi sekali lagi kita pakai kesempatan ini untuk tadi ajakan untuk berdialog sambil memperhatikan hal-hal kritik yang memungkinkan batalnya negara Republik Indonesia. Pancasila mungkin abadi, tapi NKRI bisa batal karena ketololan seorang pemimpin. Terima kasih.